Ya, Monggo. baik. Terima kasih Mas Wahid ya sebagai presenter pada siang hari ini. Suara saya kedengaran? Maaf, suara saya Kedengaran, Pak? ya. Oke. Kedengaran. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Haqqa hamdih. Lillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih ya kepada APSEI PTMA, Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, terutama yang tergabung dalam APSEI ya, APSEI. Dalam hal ini kita uh, ada kajian program bidang AIK dan insya Allah ini suatu hal yang baik ya, kita mulai dan bisa kita jadikan sebagai program rutin kerjasama antar kampus yang tergabung di dalam APSEI ya. Dan mudah-mudahan nanti secara bergilir ya. Mohon izin Pak Wakil, sebenarnya untuk Januari itu sudah saya jadwalkan UMJ, tapi belum jebol ya. Alhamdulillah di UMLA Universitas Lamongan bisa berlanjut. Kita sangat berbangga dan berbahagia. Terima kasih Bu Kaprodinya, Bu Elpina Asadam ya, yang telah memfasilitasi sama Bu Dita, Bu Fariha juga. Masya Allah luar biasa timnya. Dan terima kasih juga kepada eh, Pak Pembicara Ustadz Tatang Satria Praja. Alhamdulillah. Salam kenal Ustadz. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar ketemu nih ya langsung. Saya ada keinginan juga nih. Iya, Ustaz. Ke Lamongan nanti. Siap. Oke, Selama ini monggo. saya Silakan. selama ini saya cuman biasanya pesan soto Lamongan itu. Nanti benar-benar mau ke Lamongan nanti. Ya Oke. Allah. Ya. Eh jadi yang pertama sekali yang terhormat tentunya ya Ketua Umum kita APSEI. Ya, kita ini santai saja ya. Waktunya sampai jam berapa nih? Sampai selesai aja ya. Ketua APSEI Bapak Dr. Dimas ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah diwakilkan oleh Bapak Dr. Ustadz Batur Rahman telah menyampaikan gambaran dan gagasan serta pemikiran-pemikiran ya, rumit pengantar ya dari kajian tentang ekonomi Islam ya. Dan juga tentunya seluruh pengurus APSEI ya di seluruh PTMA yang ada. Alhamdulillah di sini juga ada Ibu Kartutik ya sebagai Kaprodi dan juga Ketua Bidang Penelitian. Dan tentunya ini Bapak dan Ibu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya Pak Anwar tadi ya bergabung juga, terima kasih Pak Anwar, Bu Rita, Bu Fariha, Fariha, dan seluruh para dosen barangkali ya, yang bergabung pada kajian dan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan juga teristimewa buat seluruh mahasiswa ya. Seluruh mahasiswa yang telah bergabung untuk mensyiarkan tentang ekonomi Islam. Saya teringat tentang sebuah slogan dari Bapak Wapres ya, ketika menyampaikan di acara-acara pentingnya itu, termasuk waktu jadi Ketua MUI maupun sekarang jadi Wapres, itu beliau sering mengatakan bahwa pentingnya kita itu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Nah, itu harus jadi slogan kita semuanya itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati,
Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, terutama para dosen-dosen yang hadir pada hari ini. Kita selalu berupaya dan berusaha dalam menyiarkan ekonomi Islam yang tentunya akan menjadi jembatan kita nanti ya. Jembatan kita nanti untuk ya mudah-mudahan ini jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini program yang luar biasa, kantin ya, kajian rutin. Kalau saya punya program khusus di Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta itu, Bapak Ibu, adalah KAS ya. Nah, jadi KAS itu sebenarnya kan juga basicnya ekonomi ya. KAS itu kajian Ahad subuh. Nah, jadi membahas tentu seputar topik-topik ekonomi Islam juga ya. Ekonomi dan muamalah ya. Ekonomi dan muamalah. Baik Bapak Ibu, ini berbicara tentang ekonomi, sebenarnya saya tidak spesifik ya bidang ekonominya ya. Mohon izin Pak Dr. Aib ini yang benar-benar pakar barangkali di ekonomi syariah ya. Saya lebih ke AIK ya, kalau kita berbicara tentang masalah ekonomi, saya itu lebih ke AIK-nya, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya, kebetulan saya juga sebagai kepala bidang penerapan kampus Islami dan juga dulu sebelumnya koordinator AIK di fakultas. Kalau di UMLA namanya Labaik ya. Itu laboratorium AIK ya. Ustaz Tatang ya. Labaik. Ya, kalau kita punya namanya LPP AIK ya. LPP AIK. Ini LPP AIK ini sebagai sarana ya buat kita di Universitas Muhammad di Jakarta untuk mengkaji berbagai macam hal ya terkait dengan keislaman. Termasuk sekarang kita baru mendirikan sebuah OJS Journal System yang berjudul itu Jurnal Kemuhammadiyahan dan Integrasi Ilmu. Karena kami juga membaca jurnalnya ini, jurnalnya AIK UMY sebenarnya, ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Jadi dari situ kami tertarik juga untuk membuat sebuah jurnal dan berharap dari jurnal ini juga nanti akan bisa dikembangkan ya, dikembangkan ekonomi syariah, kajian-kajian terkait dengan ekonomi syariah tapi berbasis AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, itu barangkali. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, inilah bagian dari salah satu hal yang menurut kami yang perlu kita cermati ya, sama-sama ya, apalagi di era zaman sekarang gitu ya. Itu bagian dari hal yang perlu kita bahas bersama-sama. Baik itu secara offline, daring maupun luring. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya ingin share screen dulu ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf, saya buyar juga nih konsentrasi karena background saya ini hilang timbul kayak TV zaman 80-an ini. Apa benar seperti itu ya kelihatannya Bapak Ibu ya? Video saya nih. Hilang timbul. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen saja. Sambil berjalan, saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana hakikat harta ya. Atau harta yang hakiki. Karena ini temanya luar biasa nih, berbisnis dengan Allah ya, berniaga dengan Allah. Saya yakin ini pasti terinspirasi dalam sebuah ayat Al-Quran ini. Ya, tentang bagaimana seorang muslim itu, seorang mukmin itu harus berbisnis dengan Allah ya. Karena ada ayatnya itu bahwa Allah memberikan suatu jalan bagi kita ya, agar kita berbisnis dengannya gitu. Ya, dan nanti mungkin di dalamnya akan dibahas oleh pembicara dan termasuk juga saya ya. Bagaimana nanti pembahasannya insya Allah akan saya share dulu. Tapi ini sinyal saya sepertinya
Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan materi saya. Mohon maaf, mohon izin untuk memudahkan kita. Sudah ada ya? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan sedikit saya mengulas bagaimana hakikat harta atau harta yang hakiki ya. Harta yang sebenarnya harta. Saya teringat salah seorang dulu BPH ya. BPH, salah seorang BPH dan bahkan ketua BPH itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta sering menyampaikan ya kepada kita sebagai dosen-dosen di UMY ya. Itu harta yang sebenarnya harta itu adalah ma'amfakta laisa ma'indaka. Ini adalah ungkapan yang selalu terngiang-ngiang bagi saya, meskipun beliau sudah almarhum. Dan ini menjadi sebuah filosofis yang tidak bisa terlupakan dan bahkan tidak bisa dihilangkan dalam ingatan. Ma'amfakta laisa ma'indaka. Hartamu itu yang sebenarnya adalah harta yang ketika kamu memberikan, menginfakkan, mengeluarkan. Kalau secara logikanya kan sebenarnya masa harta kita yang sebenarnya punya harta kita kok hartanya dikeluarin kan tidak masuk akal ya. Tapi ternyata itu terinspirasi dari sebuah hadis Nabi, Bapak Ibu. Ya. Jadi harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kamu infakkan. Laisa ma'indaka, bukan apa yang kamu miliki saat ini, bukan apa yang ada di deposito kamu, bukan apa yang ada di buku rekening atau di ATM atau di saldo ya dan semacamnya. Dan sekali lagi ini teringat dan terinspirasi dari sebuah hadis ya. Hadis baginda Rasulullah SAW yaitu mana qasat sadaqatum mimman. Jadi tidak berkurang ya. Tidak akan berkurang harta seseorang yang memberikan sadaqatun ya, sedekah, memberikan mengeluarkan hartanya untuk sedekah, apakah itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah ya. Sedekah wajib itu zakat ya Bapak Ibu. Sementara sedekah sunnah itu adalah bentuknya infak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dari sini timbullah sebuah pemikiran ya, yang menurut saya sangat penting sekali kita cermati ya Bapak Ibu. Bahwa hakikatnya apa yang kita miliki harta itu sebenarnya bukan apa yang ada pada kita gitu. Tetapi apa yang ada pada banyak orang itu. Ini closingnya sebenarnya situ. Dan nanti akan kita lihat bagaimana konsep harta dalam Islam, kemudian bagaimana tujuannya, kepemilikannya, dan bagaimana bahaya-bahaya bagi seseorang yang menumpuk-numpuk kekayaan gitu, menumpuk-numpuk harta. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang berbahagia, banyak ya kisah-kisah ya pada zaman-zaman terdahulu itu ya Bapak Ibu, contohnya aja Sa'labah yang dulu ya dia waktu miskin itu rajin datang sholat gitu ya. Awal waktu gitu. Bahkan dalam satu kisah dikisahkan dia itu sampai bertukar sarung lah bahasanya gitu ya, bahasa kitanya ya. Sarung untuk sholat gitu. Bukan tukar mukena ya. Karena mungkin nggak mungkin Sa'labah pakai mukena. Sarung lah istilahnya gitu. Bukan untuk pakai sholat gitu. Pakai miskinnya gitu. Ini suatu gambaran yang mungkin membuat orang atau sebagian orang beranggapan bahwa kalau saya nanti kaya, saya itu mapan, saya itu gajinya besar, saya itu kalau udah jadi pejabat, saya itu akan lebih taat kan gitu ya. Padahal ternyata apa yang terjadi pada Sa'labah ini bukan seperti itu. Justru ketika dia didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga dia menjadi seorang yang tajir, kaya, banyak hartanya, malahan dia semakin jarang datang ke masjid. Jarang datang untuk salat berjamaah. Jarang datang untuk zikir dan hadir di majlis-majlis Rasulullah. Kan gitu ya. Nah, ditanyalah, kemana nih Sa'labah itu ya? Biasanya kalau dulu itu dia rajin itu ya. Ya kan?
rajin diskusi, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ke masjid gitu ya. Tapi kok sekarang ini kenapa? Ternyata para sahabat lain mengatakan sahabat itu sibuk ya Rasulullah. Dia itu udah kaya sekarang, hartanya banyak. Ya, dia itu sekarang itu sudah tidak ada waktu lagi untuk diskusi tentang Islam kan begitu ya. Sudah tidak ada lagi waktu untuk ngaji. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan kekayaan. Gitulah kira-kira Bapak Ibu. Ini sebuah kisah mungkin barangkali yang bisa kita ambil landasan bahwasanya kekayaan itu yang sebenarnya bukanlah terletak pada banyaknya harta, ya kan? Isal gina bikasratil arat, walakinal gina nafs. Kata Nabi ya, dalam hadisnya bahwasanya kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta, bukan banyaknya kekayaan, bukan banyaknya pundi-pundi yang kita kumpulkan, bukan besarnya gaji, bukan tingginya pangkat yang kita miliki, tetapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah ketika kita bisa ya menenangkan jiwa kita, hati kita itu yang luas, hati kita itu yang lapang. Dengan artian juga bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah kekayaan yang bisa kita berikan manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak gitu. Tanya bagi kita nih yang punya duit, yang punya harta, gaji yang besar, logikanya sederhananya saja kita bisa punya mahasiswa ekonomi syariah, mahasiswa asuh misalnya kan, Masya Allah ya kan, misalnya 5 dosen, 1 mahasiswa dipegang itu untuk bisa kuliah di ekonomi syariah. Ini dakwah yang luar biasa dan ide yang sangat sederhana yang bisa menjadi sebuah karya atau sebuah hasil yang luar biasa. Inilah buktinya dakwah ekonomi syariah itu harus disiarkan dengan berbagai macam lini ya, bukan hanya bentuk kajian-kajian saja, tetapi juga adalah action yang nyata sebagaimana Kiai Haji Dahlan dulu berdakwah ya, dakwatun bil hal ya, dakwah secara nyata. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak banyak komentar sebenarnya, tapi saya langsung saja ke slide saja. Ini berikutnya. Mana ini? Ya, seterusnya saya sedikit perkenalkan diri, tapi ini nggak dikit ya, banyak nih. Nanti dibaca saja. Materinya nanti akan saya share screen juga ya. Akan saya share juga grup atau ke teman-teman. Silakan nanti dibaca saja. Ya, intinya saya profesinya adalah sebagai dosen ekonomi syariah juga ya, terutama nih di bidang AIK juga, AIK Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammad Jakarta sudah semenjak tahun 2012 ya. Nah, kalau dari dosennya itu semenjak 2014 jadi dosennya ya. Nah, ini berbagai macam, ada karya, sedikit karya, ada aktivitas lainnya yang mungkin Bapak Ibu bisa dilihat. Baik, langsung saja izinkan ya Bapak Ibu sebagai pendahuluan bahwa kita harus yakin ya, Allah itu telah menjamin rezeki kita. Allah yang memberi rezeki. Jadi jangan terlalu gila-gilaan mencari rezeki. Justru orang yang gila-gilaan cari rezeki itu kadang-kadang biasanya rezekinya makin jauh gitu ya. Ya. Jadi rezeki itu ada seseorang yang mengungkapkan seperti bayangan Bapak Ibu. Semakin dikejar dia semakin jauh. Tapi siapa yang harus kita kejar? Ya Allah itu sendiri yang memberi rezeki gitu. Jangan kita mencari rezeki, mengejar rezeki sehingga kita lupa sama Allah. Kita lupa sama yang memberi rezeki. Ya, padahal Allah yang memberi rezeki bagi wa yarzuqu man yasha gitu ya. Memberikan rezeki bagi siapapun yang dia kehendaki. Maka kita sebagai seorang Islam bahwa kita yakin Allah telah menjamin rezekinya. Kemudian raihlah keberkahan dalam harta itu. Orang kan kadang-kadang kalau nyari kekayaan itu belum tentu nyari berkah, tapi nyari bahagia, nyari senangnya. Ya, nyari senangnya. Jadi dapat beda kalau orang nyari berkah itu dia rezekinya akan semakin bertambah-tambah. Tapi kalau orang nyari senangnya doang, senangnya aja gitu Bapak Ibu, biasanya ya
biasanya itu akan mempengaruhi ininya. Kalau orang mencari senangnya aja, dia akan mempengaruhi terhadap hartanya. Semakin hari hartanya akan semakin habis. Itu kalau orang mencari senangnya aja. Ya. Nah itu. Jadi raihlah keberkahan rezeki ya, atau kekayaan yang kita miliki, jangan sampai kekayaan itu ya menjadi bumerang bagi kita. Selanjutnya, pahamilah tentang kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini kadang-kadang dalam perihal harta kita itu mencari kebutuhan, kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu ya dapat kebutuhan apa sudah dapat yang kita butuhkan, kita akan bersyukur ya. Tetapi kalau orang keinginan itu, nah itu dia akan gila-gilaan untuk meraihnya gitu. Tidak salah juga sih untuk memenuhi keinginan, tetapi kadang-kala keinginan itu seringkali melupakan kita kepada tujuan awal kita dalam mencari harta itu ya. Jadi oleh karena itu fahami tentang kebutuhan bukan keinginan. Ini dalam teori-teori ekonomi nanti akan kelihatan. Harta memiliki kemuliaan bagi pemiliknya. Seseorang bisa mulia karena harta ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan manfaat, maslahat lebih besar lagi kepada orang lain ya. Kemudian harta memiliki fitnah dan mengancam diri. Ingat ya, tadi harta memiliki kemuliaan, harta juga bisa menjadi fitnah, mengancam diri kita. Makanya seseorang yang memiliki harta lebih mungkin kecenderungannya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Tapi karena dia punya harta, akhirnya dia melakukan gitu misalnya. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela misalnya gitu ya. Membeli barang-barang haram misalnya, naudzubillah. Banyak sekali ya dampak-dampak apabila seseorang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik. Maka harta itu kan ada dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya hartamu ya wa auladukum fitnah ya. Harta dan anakmu itu adalah fitnah. Berarti mengancam ya, ujian yang berat bagi kita. Maka orang-orang yang beriman itu sebenarnya dia tidak butuh terhadap kekayaan, tetapi dia lebih butuh kepada ketenangan jiwa. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang perlu kita fahami dalam hakikat harta itu. Kerja dan meraih harta yang halal saja, tinggalkan yang haram. Ya, bahaya haram itu luar biasa. Ya kan? Man nabata kala minal harami fannaru aulabih. Barang siapa yang dia itu termakan besar tumbuh dari barang-barang haram, maka dia neraka yang pantas baginya. Nah, ya hakikat kekayaan yang hakiki, pahami. Ya. Pahami bahwa tidak semua orang dikaruniakan harta. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kita berfoya-foya, jangan kita pamer-pamer harta. Apalagi kan sekarang ini media sosial gitu ya. Kita ini udah sama kayak selebriti kadang-kadang. Punya harta dikit, punya gaji dikit, semuanya diekspos, difoto, dan dipamerkan kepada orang lain. Ingatlah bahwa tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Tidak semua orang memiliki kebahagiaan yang sama dengan kita. Maka jangan sampai kita pamer sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial, kecemburuan ya terhadap orang lain, atau bahkan hasad dengki dari orang lain. Bertambah harta harusnya bertambah takwa. Ini beberapa pendahuluan ya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu pentingnya kita memahami beberapa hal ini, ada 10 poin dalam kehidupan kita sebelum kita memiliki harta itu sendiri Bapak Ibu. Nah, berikutnya al-amwal fil lughah. Ini dalam makna ya secara umum bahwa harta itu artinya adalah sesuatu yang kita miliki. Apapun yang kita miliki sebenarnya itu bisa dikatakan harta. Apakah itu ya bentuknya duit ya, aset, tabungan, segala macamnya, kendaraan, rumah, ya, tanah, harta ya. Kemudian juga harta itu juga bisa dikatakan ya sesuatu yang mungkin dikuasai dan dimanfaatkan. Ya, harta itu kan sesuatu yang bisa dikuasai dan dimanfaatkan. Kadang-kadang
ya ada orang yang bisa menguasai harta tapi tidak bisa memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dia lupa ya kepada sang pemberi harta ya. Baik, ini pengertian saja. Saya langsung saja barangkali ya. Ini macam-macam harta yang tidak bisa dimiliki, seperti mungkin ya fasilitas-fasilitas umum, jembatan mungkin barangkali, ya masjid dan fasilitas-fasilitas lainnya. Harta yang bisa dimiliki ya tentunya dimiliki dengan cara apakah itu warisan ya, sedekah, pemberian, hibah, wakaf ya, dan harta pemberian ya. Pemberian ada harta pemberian ya, pemberian gitu aja bisa saja dari orang Islam maupun tidak Islam. Harta yang dihak milikkan dengan cara mungkin ya dibeli ya, dibeli bukan dikuasai dengan cara paksa tentunya. Ini inspirasi saya sebenarnya, bahwa ingatlah kita ini sebagai manusia diberikan fitrah ya, fitrah cinta kepada pada wanita ya. Zayyana lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarah min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamah wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah penjelasan yang nyata bagi kita bahwa semua orang itu pasti suka terhadap kekayaan, harta, ya, wanita. Kan ada itu harta, wanita, harta, tahta, wanita, termasuk Toyota ya. Semua orang suka. Ya. Dan itu sebuah fitrah yang harus kita sadari gitu. Tapi ingatlah bahwasanya segalanya itu adalah mata'ul hayatid dunya, itu adalah semata-mata kesenangan dunia saja. Kesenangan dunia. Ingat, dunia ini bukan tempat kita tinggal, Bapak Ibu. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Maka buat apa kita kaya-kaya raya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai ladang kita untuk menuju akhirat. Jangan disimpan-simpan harta kita itu. Ya, kalau kita simpan-simpan, akhirnya kita, ya, misalnya kita tunggulah kapan-kapan aja lah, gitu ya. Kita simpan harta kita, ya, kapan-kapan aja lah sedekah, kapan-kapan aja lah infak, kapan-kapan aja lah zakat gitu ya, kapan-kapan aja lah bantu orang gitu ya. Akhirnya keburu dikafani kita. Bapak Ibu berbahagia. Jadi oleh karena itu seluruh harta kesenangan dunia itu pada hakikatnya adalah mata'ul hayatid dunia, semuanya adalah kesenangan. Kesenangan dunia saja, kesenangan yang sementara. Maka kata Nabi, sangat bodoh seseorang yang mencintai kesenangan yang sementara sehingga dia lupa kesenangan yang abadi, yaitu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, juga yang kemudian ada hadis lagi, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena kebanyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kayanya hati. Kadang-kadang kan orang semakin kaya semakin busuk hatinya ya. Tidak semuanya Bapak. Ya. Kalau tersinggung sebagai orang kaya berarti termasuk itu barangkali. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Inilah ya beberapa hal terkait dengan ini ya. Allah menjamin dan menguasai harta rezeki ya. Rezeki manusia. Ini ada dalil-dalilnya juga saya cantumkan. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Paling tidak kita tahu bahwa hakikat dari ciptaan manusia itu bukanlah mencari kekayaan, bukan mencari harta, tetapi adalah untuk mengabdi ya. Dan bahkan juga harta yang kita miliki itu adalah bagian dari sarana kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga kita simak ya dari Ustadz Tatang mengenai bagaimana kita berbisnis ya. Ya, sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, ini luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana zaman-zaman Nabi dan Rasul itu, ya, tujuannya itu dalam berdagang, dalam berusaha itu apa? Cuman untuk Islam. Ya kan, Masya Allah, ini luar biasa kalau kita bahas itu. Jadi sangat dosa besar kita kalau kita numpuk-numpuk kekayaan sementara ada orang yang tidak bisa bayar kuliah, ya, anak ekis lagi kan. Kita numpuk-numpuk kekayaan tapi ada orang kelaparan, tetangga kita, ada orang yang kita biarkan, bahkan ada orang tuanya yang diabaikan, saudaranya, kakaknya, abangnya, nauzubillah. Jadi oleh karena itu kita ada sesuatu yang hilang dalam tujuan kita dalam memiliki harta itu.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan harta kita itu menjadi sarana ibadah. Dan yang kemudian adalah harta itu adalah mencari ridha Allah. Ya, dengan harta kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin zakat. Kalau orang punya harta harusnya kan lebih tenang ya hidupnya ya. Mikirnya itu tidak perlu berat-berat karena dia punya harta. Tapi nyatanya Bapak Ibu, semakin banyak harta kita, semakin pusing kepala gitu ya. Nah, ini tandanya hartanya tidak berkah. Hartanya itu tidak membawa kepada ketenangan dan ketentraman jiwa. Nah, inilah Islam itu bagaimana memandang harta itu, hakikat harta itu membawa ketenangan hati. Ya, itu sebagaimana yang katakan hadis Nabi tadi. Kemudian harta itu harus memudahkan, Allah itu memudahkan rezeki ya bagi orang, bagi semua orang. Ya, kemudian Allah itu menanggung rezeki, Allah itu memberikan balasan bagi usaha yang kita lakukan. Ini bagian inspirasi saya saja yang saya rangkum ya dalam sebuah ayat-ayat, dalam beberapa ayat-ayat yang bisa kita jadikan sebagai landasan dalam memahami harta ini. Kita lanjutkan lagi. Ya, baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah hakikat harta itu. Nah, ini hakikat harta yang pertama adalah sedekah, zakat dan sedekah. Ya, harta kita itu, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa tidak ada lagi harta yang lebih besar manfaatnya kecuali kita mengeluarkan ya zakat dan sedekah itu. Ya, zakat dan sedekah. Inilah hakikat harta yang sebenar-benarnya itu. Harta semakin banyak sama orang lain, semakin banyak yang dimanfaati sama orang lain, berarti semakin berkah. Dan investasi dunia dan akhirat, kayaknya itu. Nah, ini yang mungkin nanti akan dibahas bagaimana kita berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah ya. Saya tidak akan jabarkan satu persatu. Ini hanya untuk inspirasi saja, gambaran barangkali nanti bisa kita mintakan kepada Ustadz Tatang untuk berikan penjelasan bagaimana berbisnis itu. Salah satunya berbisnis dengan Allah ya. Berbisnis dengan Allah itu bukan mengharapkan kita itu dapat harta banyak, ya besok bisa beli mobil Alphard, bisa kredit rumah, tidak. Tapi apa? Tunjikum min azabin alim, yaitu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah yang besar, azab Allah yang pedih, yang sadis gitu ya. Karena Allah itu kalau marah, murka di akhirat nanti itu azabnya itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah, sebelum itu terjadi, harta kita itulah yang salah satu sarana kita untuk membentengi kita agar kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan dibahas mungkin barangkali ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad jalan Allah, dan yang terpenting adalah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini yang jadi pakemnya itu sebenarnya bagaimana kita berbisnis, berniaga dengan Allah itu adalah dengan kita berjihad jalan Allah, memberikan harta kita di jalan Allah, ya, harta kita di jalan Allah untuk kemaslahatan umat yang lebih besar lagi. Yang ketiga adalah al-maslahah. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan yang terakhir adalah untuk until jannah. Gitu ya, untuk ke dalam surga. Ya. Jadi sarana harta ini adalah sarana kita untuk jembatan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya tidak jabarkan satu persatu, ini terlalu panjang. Berikutnya adalah itu lengkap ya. Nah, ini tujuan memiliki harta itu memakmurkan, ya, mensejahterakan. Nah, bukan mensejahterakan keluarganya saja, bukan mensejahterakan golongannya saja, kelompoknya saja, ya. Kan sekarang itu kan harta itu kan berputar di situ-situ aja. Karena kan Allah telah mengatakan, kaila dulatan bainal aghniya ya, kayaknya itu ya. Jangan sampai harta itu muter-muter situ aja. Jadi kalangan-kalangan tertentu aja. Orang kaya-kaya aja. Jadi orang-orang miskin ini itu tidak tersentuh. Kalian tidak pernah lihat duit segitu gitu. Bagaimana caranya itu memakmurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dengan ngasih modal, usaha, ya kan. Dari gaji kita itu kita sisihkan, nanti kita bagaimana membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya di materi Kemuhamadian itu Bapak Ibu, kalau kita di UMJ ini hampir mayoritas itu ada namanya praktek lapangan, yaitu mensejahterakan salah satu programnya satu keluarga duafa.
program terakhirnya itu, materi kemuhammadiyaan itu. Ya, tapi sayangnya kadang-kadang ini juga banyak juga yang tidak respon gitu ya. Dan kita berharap semua PTMA, terutama yang bergabung di APSE ini, kita memiliki program yang sama. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang alumni dari kampus-kampus kita ini, mereka memiliki satu program dan kepedulian kepada masyarakat yang duafa. Mereka bikin proposal, mereka cari dana, kemudian memberdayakan satu atau salah satu keluarga duafa di sekitar mereka. Ini menjadi penting. Inilah dakwah dari Kaji Madahalan itu yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Kemudian keberlangsungan hidup, dengan kita memiliki harta tentu kita bisa hidup lebih tenang, ya kan? Nah, kan salah satunya yang paling penting itu kadang memenuhi kehidupan ya, kehidupan diri dan keluarga. Kemudian menjadi tabungan akhirat. Nah, itu yang telah kita sampaikan tadi beberapa hal terkait dengan masalah tujuan harta. Berikutnya, ini terakhir, barangkali Bapak Ibu bahaya-bahaya cinta harta. Orang kalau cinta harta itu panjang angan-angannya. Kalau udah dapat gaji ini nanti saya mau beli apa? Ya kan? Kalau punya ini dapat ini tunjangan ini saya mau ini itu. Ono ini, macam-macam. Inilah yang biasanya kita ya kecenderungan gitu ya, panjang angan-angan gitu. Itu bahayanya kalau cinta terhadap harta itu. Kalau orang cinta harta itu kan dia merasa sedih kalau untuk mengeluarkannya gitu di jalan Allah. Timbul sombong. Nah, ini nauzubillah ya. Kalau orang miskin itu jarang sombong. Kenapa? Nggak ada yang mau disombongin gitu ya. Perut lapar gitu, nggak bisa sombong. Perut untuk nafas saja susah gitu ya. Gimana mau sombong gitu. Nah, nauzubillah ini biasanya yang sombong-sombong itu ya orang kaya gitu. Ya kalau ada orang sombong dan dia miskin, berarti dia keterlaluan itu. Ya. Kemudian sifat kikir. Nah, lagi-lagi juga orang kaya. Mohon maaf nih Bapak Ibu yang berbahagia. Kita nggak perlu tersinggung karena saya yakin di sini para dosennya, para mahasiswa ekis nggak bakalan pikir ya. Biasanya kita dermawan lah gitu. Ya paling tidak kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sifat kikir ini coba kita buktikan. Banyak orang-orang terdahulu bahkan di zaman Nabi sekalipun itu yang kikir-kikir itu siapa? Ya itu orang yang paling kaya juga di saat itu. Meskipun banyak ya Bapak Ibu, bukan berarti kita menafikan ya para sahabat yang mereka itu sangat dermawan gitu, banyak sekali. Tapi ada gitu ya di zaman Nabi gitu ya, yang bernama Korun gitu ya, itu memiliki sifat sombong dan kikir. Kemudian apalagi Bapak Ibu, bahaya harta itu, cinta harta itu adalah waktu kita habis. Habis. Ya kalau pernah nonton apa itu ya, film apa itu yang tiap hari itu dia nyatet hartanya itu, kekayaannya itu. Madid itu ya. Nah, itu luar biasa. Itu sebenarnya tamsilan ya bagi kita. Hidup dalam kehidupan kita ini bahwa apabila kita cinta terhadap harta, ya apapun yang akan menjadi ini ya akan menjadi problem dalam kehidupannya, akan difikirkan ya menjadi beban dalam hidupnya. Jadi waktu kita habis. Pintu fitnah tadi udah jelaskan, hati keras, jumud. Orang kalau udah cinta harta itu hatinya keras. Biasanya dia tidak akan mementingkan lagi ini harta haram atau halal. Ya, nafsunya untuk menguasai semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Kemudian gila, lupa akhirat. Ya, orang yang terlalu cinta terhadap harta, dia seperti orang gila. Ya, bukan hanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan harta riba ya, tapi harta yang halal pun kalau dengan cara-cara tidak bisa mengelola dengan baik, ya, orang akan seperti gila gitu. Gila. Jadi bahasa gininya, bahasa lainnya adalah kita itu seperti jadi budak harta, ya, hamba harta. Nah, inilah nauzubillah, Bapak Ibu. Kemudian pikiran kita tidak tenang. Makanya orang banyak harta itu dia bingung. Contohnya gini. Sederhana saja, seseorang yang mungkin pakai sandal bagus, pakai sepatu, ketika sholat, kalau dia tidak fokus, tidak khusyuk dalam ibadahnya, pasti dia akan mikirin, oh sandal saya nanti mana nih, sepatu saya hilang nanti. Mobil saya nanti baret ini, mahal ini. Nah, hatinya tidak akan pernah tenang. Nah, inilah, maka sebaiknya jangan sampai kita terlalu cinta kepada harta. Orang yang cinta pada harta, maka dia berarti hilang rasa keimanan dalam dirinya. Terakhir lalai ibadah. Ya, karena sibuk. Apalagi kalau misalnya yang dagang, yang bisnis, lagi-lagi seru-serunya, lagi rame-ramenya, azan, kan gitu ya. Bablas dah. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Seringkali kita melupakan hal-hal yang sederhana ini, ya sehingga kita berdampak terhadap hal-hal yang besar.
yaitu adalah terhadap masa depan kita di akhir kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati, sebagai penutup, nah ini bisa kita lihat ya, kita baca bahwasanya ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ya, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang niatnya, ya, yang cita-citanya adalah untuk menggapai akhirat, baik itu dari hartanya itu sarana untuk mencapai akhirat, maka Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Bukan hanya kecukupan, kekayaan dalam hatinya. Hatinya lapang, hatinya tenang, hatinya luas. Masya Allah. Ya, buktinya orang-orang yang luas hatinya itu karena dia punya harta, dia akan mudah berbagi kepada orang-orang lain. Dan apalagi, ya, wajah ma'alahu syamlahu, ya. Nah, kemudian menyatukan keinginan yang tercerai-berai. Semua keinginan akan tercapai. Ya. Tetapi wa atatsuhu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu fakhrahu baina 'ainihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Ini naudzubillah. Barang siapa yang orientasinya, yang hatinya dunia, maka hatinya itu akan dipenuhi dengan dunia. Nah, itu tadi menyebabkan hati seseorang itu jumud, keras itu. Ya, sulit untuk menerima kebenaran. Meskipun mungkin barangkali kebenaran itu baik baginya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia. Maka oleh karena itu, cita-cita kita itu dalam memiliki harta dunia ini adalah untuk akhirat. Allah akan berikan kelapangan dalam kehidupan kita. Allah akan berikan rasa syukur dalam kehidupan kita. Tetapi kalau dunia kita ini untuk kehidupan kita untuk dunia, maka Allah jadikan kefakiran. Semakin kita berharta, maka semakin terasa miskin, Bapak Ibu. Nauzubillah. Itu saja barangkali sebagai pemantik dari saya. Kita akan lihat bagaimana nanti penjelasan penjabaran dari Ustadz kita tentang bagaimana berbisnis ala Rasulullah SAW. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, singkat ya materi saya, tapi udah panjang sih terasa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, buat mahasiswa, dan buat kita sebagai dosen, sebagai pimpinan, bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mahasiswa kita eksis. Jangan sampai ada mahasiswa kita pinter, punya prestasi, tapi tidak lanjut kuliahnya karena tidak mampu bayar SPP. Jadi kita punya program Bapak Ibu, ini kita promosi juga, meskipun programnya sudah berjalan juga, ada program tahfiz ya, program kader dan program dari berbagai macam instansi. Kita akan canangkan juga program yang terbaru itu, kalau bisa setiap dosen itu atau mungkin beberapa dosen memegang satu mahasiswa untuk jadi mahasiswa asuh yang berprestasi tentunya ya. Apakah itu dari kader Muhammadiyah ya, memiliki nilai yang tinggi, kemudian memiliki hafalan Al-Quran, itu harus menjadi prioritas kita di dalam mengembangkan perguruan tinggi, terutama ekonomi syariah ini di Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf tidak maksud menggurui, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian atas waktunya, mudah-mudahan nanti kita suatu waktu tidak hanya melalui jamaah Zoomiyah ya, tapi jamaah yang betul-betul alamiah, ya asli hadir gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti itu ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Demikian saja. Terima kasih. Nasruminallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.